Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jafar, kelas F semester 3 angkatan 2019. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan materi yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, yaitu yang pertama materi sumber-sumber hukum kewarisan Islam dan asas-asas hukum kewarisan Islam. Namun sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan secara singkat apa itu hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan antara harta dari seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan peralihan harta ini disebut dari berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti faraid, fikih marawis, dan hukmal waris. Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum waris memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan dengan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu sumber-sumber hukum kewarisan Islam. Sumber utama dari hukum Islam sebagaimana hukum agama Islam adalah nas atau teks yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan diantaranya yaitu surat An-Nisa ayat 7-14, ayat 13 dan ayat 176, serta surat Al-Anfal ayat 75. Sumber yang kedua yaitu sunnah Nabi. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung mengatur kewarisan adalah yang pertama hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, berikanlah faraid bagian yang telah ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Hadis yang kedua yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, dari Jabir ibnu Abdullah berkata, janda saat datang kepada Rasulullah bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, ini dua anak perempuan saat yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi pun memanggil si paman dan berkata, berikanlah 2/3 untuk anak perempuan Sa'ad, 1/8 untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu. Materi kedua yaitu asas-asas hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut faraid dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta. Adapun asas-asas tersebut adalah yang pertama, asas ijbari. Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan atau kompulsori, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian zabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan. Dengan arti tersebut, semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Zabariyah. Hal tersebut berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata atau BW yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya. Asas kedua yaitu asas bilateral. Berbicara asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah.
Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas yang ketiga yaitu asas individual. Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi. Kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagiannya masing-masing. Yang keempat yaitu asas keadilan berimbang. Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-adlu. Kata al-adlu dapat dikemukakan dengan berbagai macam konteks yang berbeda tergantung tujuan penggunaannya. Berdasarkan pengertian di atas, terlihat asas keadilan dalam pembagian harta waris dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak warisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan waris. Yang kelima yaitu asas semata akibat kematian. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada hakikatnya, seorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginannya dan keutuhan selama hidupnya. Namun setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya. Dilakukan setelah kematian dan tidak disebutkan dengan istilah kewarisan. Asas kewarisan ini dapat ditemukan dalam ayat Al-Quran seperti surah Al-Mu'minin, surah Al-A'raf, dan masih banyak lagi. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.